Jumpa lagi dengan Pak Yes. Kali ini kita mempelajari tentang fluida dinamis. Fluida dinamis, materi tentang fluida dinamis dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu persamaan kontinuitas dan hukum Bernoulli. Selanjutnya, penerapan hukum Bernoulli nanti dapat dibagi atas 6 dengan bagian-bagian sebagai berikut. Nah, yang pertama dulu kita ingat bahwa pada fluida dinamis kita menganggap bahwa semua fluida yang dibicarakan adalah fluida ideal dengan sifat dasar adalah sebagai berikut. Alirannya bersifat tunak atau tetap, tidak ada perputaran arus, artinya kecepatannya sama arahnya semuanya. Yang kedua, tidak kental, tidak ada gaya gesekan. Dan ketiga, tidak termampatkan. Semua fluida mempunyai massa jenis yang sama. Nah, kita lihat dulu untuk debit aliran yang digampangkan dengan Q. Pengertiannya adalah volume fluida yang mengalir tiap satu satuan waktu pada suatu penampang. Dirumuskan dengan Q sama dengan V per delta T. V volume sama dengan alas kali panjang. Nah, kalau panjangnya L, panjang dibagi waktu dapat ditukar dengan kecepatan. Makanya Q sama dengan A dikali T dengan arti notasi sebagai berikut. Yang berikutnya, persamaan kontinuitas. Jika fluida mengalir pada dua penampang pipa yang berbeda luasnya, maka akan berlaku persamaan kontinuitas dengan persamaan sebagai berikut. Dengan arti notasi A sama dengan luas, B sama dengan kecepatan. Bagaimana persamaan kontinuitas dibuktikan? Dari hukum ukuran massa fluida yang mengalir di penampang 1 dan dalam penampang 2 dalam waktu yang sama pasti sama besar. Massa sama dengan rho dikali P, sementara P sama dengan A dikali delta X. Waktu sama tadi berarti delta T1 sama dengan delta T2. Fluida yang mengalir tak termampatkan berarti rho 1 sama dengan rho 2. Diperoleh persamaan kontinuitas A1 ke 1 sama dengan A2 ke 2 atau Q1 sama dengan Q2. Yang berikutnya, persamaan Bernoulli. Nah, jadi jika fluida mengalir pada penampang yang berbeda luasnya, berbeda luas pasti berbeda kecepatan dan berbeda tingginya, seperti gambar ini. Maka dari hukum kekekalan energi akan diperoleh persamaan sebagai berikut. Inilah disebut dengan persamaan Bernoulli. P tambah rho GH tambah setengah rho V kuadrat sama dengan konstan. Arti notasi juga sebagai berikut. Bagaimana pembuktian hukum Bernoulli? Ini kita buktikan dengan menggunakan hukum kekekalan energi. Untuk memindahkan fluida sejauh X1 di penampang 1, W1, F1 di X1. F sama dengan P dikali A. Sementara A dikali X ini adalah volume. Sehingga W1 sama dengan P1 dikali P.
Dengan cara yang sama, untuk menggerakkan fluida sejauh X2, maka W2 sama dengan min V2 dikali V. Kenapa ini negatif? Karena tekanan oleh fluida di sebelah kanan fluida yang bergerak tadi berlawanan dengan kecepatan, berlawanan arahnya dengan kecepatan, sehingga V2 ini bertanda negatif. W total sama dengan W1 tambah W2 atau V1 V kurang V2 V. V adalah M per row, diperoleh W total sebagai berikut. Usaha adalah perubahan energi mekanik. Nah, energi mekanik adalah energi potensial tambah energi kinetik. Perubahan energi mekanik sama dengan perubahan energi potensial tambah perubahan energi kinetik. Energi potensial MGH, energi kinetik setengah mv kuadrat, maka delta EN adalah sebagai berikut. Selanjutnya, usaha adalah perubahan energi mekanik. Ya, kita samakan dengan warna merah dengan warna hijau. Pindahkan N per row ke sebelah kanan menjadi row per M. Ini dapat dicoret. Selanjutnya buka kurung. Nah, diperoleh seperti berikut. Yang per indeks 1 pindahkan ke kiri, yang per indeks 2 pindahkan ke kanan, maka diperoleh persamaan Bernoulli. Selanjutnya penerapan hukum Bernoulli. Yang pertama dulu untuk fluida diam. Misalkan ini ada seekor ikan yang berada di kedalaman H dari permukaan fluida diam. Tekanan yang diterima ikan dapat digunakan hukum Bernoulli. Nah, kita anggap langsungnya permukaan titik A dengan ketinggian dari permukaan H1 dengan ketinggian titik A dengan ketinggian H1, B tempat ikan dengan ketinggian H2. Selanjutnya fluidanya adalah fluida diam, maka kecepatan di A dan di B sama-sama 0, B1 sama dengan B2 sama dengan 0. Selanjutnya gunakan hukum Bernoulli dengan memasukkan V sama dengan 0. Nah, maka diperoleh sebagai berikut. VA sama dengan tekanan dengan 2 tambah rho GH1 sama dengan PB tambah rho GH2, maka PB kurang P0 rho GH1 kurang rho GH2. PB kurang P0 itulah tekanan hidrostatis, dan kalau kita buat di rho GH maka H adalah kedalaman. Selanjutnya fluida yang mengalir pada tipe horizontal. Nah, misalkan ini kita lihat diagram bagan sayap pesawat, ya tentu sayap pesawat itu tipis. Apa syarat horizontal itu sama tingginya, H1 dan H2 sama dengan K. Kalau kita gunakan hukum Bernoulli dan memasukkan H1 sama dengan H2, maka ini rho GH1 rho GH2 dapat dicoret, diperolehlah persamaan seperti itu. Perhatikan persamaan. Kalau misalnya sebelah kiri bernilai positif, maka sebelah kanan pun harus positif. Jadi supaya positif ini harus P1 lebih besar daripada P2.
maka haruslah V2 lebih besar daripada V1. Semakin besar kecepatan, tekanan akan semakin kecil. Dan sebaliknya, semakin kecil kecepatan, tekanan semakin besar. Jadi perhatikan gambar ini, supaya misalnya pesawat dapat naik, harus V1 lebih besar daripada V2. Maka kecepatan aliran udara V2 lebih besar, lebih cepat daripada V1. Yang berikutnya, untuk fluida yang mengalir dengan tekanan sama. Ya, misalkan ini ya, suatu wadah yang terbuka, ada kebocoran. Kita lihat dulu tekanannya. Di atas wadah itu udara, tekanannya V0. Di sebelah kanan kebocoran juga udara, tekanannya V0. Tekanan di permukaan dan di lubang kebocoran sama-sama tekanan udara luar sebesar V0. Selanjutnya dari persamaan kontinuitas, A1 V1 sama dengan A2 V2. A1 luas permukaan jauh lebih besar daripada luas kebocoran, maka V1 dapat dianggap sama dengan 0, dan di sini V2 ini kita tukar dengan C. Gunakan persamaan Bernoulli, V0 dicoret, diperoleh persamaan seperti berikut. Rho pun dicoret, maka diperoleh V sama dengan akar 2G H1 kurang H2. H1 ketinggian permukaan, H2 ketinggian kebocoran. Boleh juga dibuat V sama dengan akar 2GH dengan H adalah H1 kurang H2 sama dengan kedalaman lubang kebocoran. Bibitnya Q sama dengan A kali V. Itu dapat dua seperti berikut. Yang berikutnya venturimeter. Venturimeter ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan zat cair. Venturimeter ada dua. Yang pertama dulu, venturimeter tanpa manometer. Nah, inilah venturimeter yang digunakan untuk mengukur kelajuan zat cair. Misalnya kelajuan aliran minyak Pertamina pada pipa, nah, dapat digunakan venturimeter. Venturimeter mempunyai dua penampang yang berbeda luasnya. Ini luas penampang A1, A2 lebih kecil, pasti V1 lebih kecil daripada V2. Dengan demikian, V2 tekanan di dua ini lebih kecil daripada tekanan di satu. Di sini fluidanya lebih cepat. Nah, maka dengan penjabaran diperoleh inilah kecepatan aliran fluida pada venturimeter, dengan H adalah perbedaan ketinggian fluida yang diam di atas penampang 1 dan penampang 2. Kecepatan di 2 lebih besar sehingga tekanan di 2 lebih kecil, makanya lebih rendahlah di atas 2 ketinggian kolom fluida diam. A1 luas penampang 1, A2 luas penampang 2. Kalau kecepatan di penampang 2 dengan persamaan kontinuitas akan diperoleh sebagai berikut. Bagaimana ini dibuktikan? Ya, pembuktiannya dapat dinyatakan sebagai berikut. Karena pipanya mendatar, rho GH dapat dicoret dari persamaan Bernoulli, diperoleh inilah persamaannya.
dari persamaan kontinuitas A1 P1 sama dengan A2 P2. Kemudian beda tekanan D1 dan D2 itu sama dengan rho GH. Delta P P1 kurang P2 rho GH atau dapat dibunyi delta P sama dengan setengah rho P1 kuadrat kali A1 per A2 kuadrat kurang 1. Rho dapat dicoret, P1 akan dirumuskan sebagai berikut. Selanjutnya venturimeter dengan manometer. Venturimeter dengan manometer ini pada penampang 1 dan penampang 2 dihubungkan dengan manometer yang diisi dengan fluida yang lain, yang massa jenisnya di sini misalnya rho aksen. Kalau ini kalau misalnya ini air raksa, ini rho aksennya rho air raksa. Dan di sini nanti rho-nya adalah rho minyak. Setelah dirumuskan, inilah persamaan kecepatan fluida pada venturimeter dengan manometer. Dengan rho massa jenis fluida dalam venturimeter, rho aksen massa jenis fluida dalam manometer. Bagaimana dibuktikan? Kita gunakan hukum utama hidrostatis. Pn sama dengan Pm. Di atas N, fluida yang massa jenisnya rho setinggi Y, tambah tekanan fluida bergerak. Di atas N, isi manometer yang tingginya H, tambah fluida yang massa jenisnya rho setinggi Y kurang H. Dari sini ke sini Y, ini H, maka dari sini ke sini adalah Y kurang H. Dan ada lagi fluida bergerak dengan tekanan P2. Maka Pm sama dengan P2 tambah rho aksen GH tambah rho G dikali Y kurang H. Nah, Pn tadi P1 tambah rho Y, karena ini tingginya Y. Maka diperoleh bahwa delta P sama dengan rho aksen dikali G dikali H kurang rho GH. Sementara delta P ya P1 kurang P2 rho GH. Begini persamaannya. Delta P ditukar dengan rho aksen GH kurang rho GH, diperolehlah persamaan kecepatan fluida pada venturimeter. Selanjutnya tabung pitot. Tabung pitot ini digunakan untuk mengukur kelajuan gas. Nah, jadi ini gambarnya, gas dilewatkan pada tabung pitot yang mempunyai manometer sebagai berikut. Di dalam manometer terisi fluida yang lain, misalnya air raksa, dialirkan gas, maka akibat daripada aliran gas berbedalah ketinggian kolom raksa di kaki manometer. Setelah dijabarkan, kecepatan gas pada tabung pitot memenuhi persamaan berikut dengan arti notasi sebagai berikut. Bagaimana dibuktikan kecepatan gas di A adalah V, nah, dan massa jenis gas adalah rho. Kemudian di titik B ini fluida berhenti karena ini dihempang oleh manometer yang terisi oleh raksa tadi. Makanya di sini kecepatan 0,
tekanannya besar. Di A, kecepatan besar, tekanannya kecil, membuat berbeda ketinggian raksa di kedua kaki manometer. Di B, kecepatan 0. A dan B sama cirinya, maka sepertinya kesamaannya. Kemudian dengan menukar PB diperoleh PB kurang PA sama dengan setengah rho V kuadrat. PB kurang PA adalah rho aksen GH diperoleh setengah rho V kuadrat sama dengan rho aksen GH. Diperolehlah persamaan kecepatan pada target kita sebagai berikut. Ya, sampai sekian pelajaran kita. Terima kasih atas perhatian anak-anak saya. Tetap semangat belajar, rajin belajar di rumah, jaga kesehatan.